Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita simak bersama. Saya ini nggak pernah sholat, ya. Saya ini tiap hari mabuk. Iya. Pertama, apakah saya salah berbuat seperti ini? Untung sing teko mboten wedok, Pak. Arek lanang luru, celana niku ngarep bedah-bedah pun. Nggone iku ning terminal. Kula takok. Sadurung sebelum saya jawab, saya tanya, kau bisa mengatakan itu, pernahkah kau belajar tentang ilmu tauhid? Nggih. Ngoten. Tahun piro? 99. Di mana? Di Gresik. Terus guru kula sedo mati, kula niki bingung untuk mengamalkan pesan-pesan dari guru kula niki, bingung. Masalah waktu itu guru saya memberikan pengajaran itu dengan bahasa isyarat. Tapi ketika saya melihat YouTube dari teman saya, kula niki mboten nggak ada HP, tapi dituduhkan, diberitahukan teman saya, gitu, ngaji sing mungkin sampean suka. Akhirnya dilihat, digoleki, akhirnya teng griya kala wau. Wis tak jawab yo. Secara hakikat Gusti Allah itu duweni maksud. Anda dilewatkan dalan maksiat. Sedaya maksiat niku wau. Kalau betul-betul hatimu ini wajahtu wajhiya, no problem. Miturut pandangan hakikat. Diuber Pak kula niki. Pertanyaan kula diuber. Berhubung jawaban kula diuber, berhubung saya selok nanggone kriyan, besok kapan disambung. Tapi tak weni jawaban dua pertanyaan. Siji, kalau betul-betul hatimu itu sudah tidak mengakui kalau dirimu yang melakukan, justru dalam hatimu itu yakin karena hentakan dari hidup di dalam dirimu yaitu Allah, gak salah. Tapi ojo dirungokno wong syariat. Kok dilokno ustad gendeng. Tapi kalau saya tarik dari sisi syariah, ya jelas salah toh Pak, ya toh? Karena syariat itu memandang makhluke, memandang fisik. Kalau hakikat memandang Allah, memandang aslinya, gak apa-apa. Yang kedua, lebih berat orang yang melakukan dosa syirik daripada dosa mabuk atau judi. Pandangan hakikat. Iya. Dosa yang tidak terampuni oleh Allah adalah ketika saat si hamba itu menyekutukan terhadap Allah. Baik syirik jali, lebih-lebih syirik khafi. Contoh, kuwi hatimu ada iman, kalau munculnya rasa manis itu dari makhluk sebuah pisang, maka itu syirik.
maka itu syirik, yang disebut syirik khafi. Padahal ini membudaya di tengah masyarakat. Kalau masyarakat itu masih teringgapi syirik khafi. Dari arah sinilah saya mengatakan bahwasanya dosa yang kau lakukan secara jasmani pasti Allah ampuni. Dosa syirik aja bisa diampuni dengan catatan taubatan nasuha, artinya tidak mengulangi kembali. Bapak Ibu hadirin, itu dapat kado saya tadi yang punya maksud dan arti, ya dah. Jikalau jenengan sementara waktu diperlakukan Allah jasadmu maksiat, tolong ruhaniyahmu, hatimu, pandanglah selalu Allah. Nanti ada waktunya jenengan iki secara jasmani tinggalkan itu. Seiring berjalannya zikir, otomatis nanti akan Allah tata ruhaniyahmu juga jasmaniyahmu. Nanti ketata sendiri. Ingat, perbandingan tatkala jenengan laku maksiat kok ndadekno hatimu iku mangmadhep nang Gusti Allah, sehingga kau tidak ada muncul rasa perilaku takabur, iku luwih apik daripada dirimu melakukan taat tapi hatimu merasa lebih apik daripada orang lain. Itu berarti kula mboten salah nggih laku ngeten iki. Sik ta hakikate yo gak salah, ning syariate tetep salah. Wis sampean jabarno dhewe. Bon. Mengapa hati manusia itu kok membatu? Pertama, karena menolak ajaran tentang asupan robbaniyah, ajaran tauhid, ajaran ilmu kaweruh. Sebab mohon maaf, kalau hati sudah berani menolak ajaran tersebut, maka hati kita rohaniyah ini wayastakhibunal hayatad dunya, pasti digiring terhadap nafsu dalam diri kita untuk lebih condong hati ini beriman pada selain Allah yang disebut masiwallah, seperti pisang tadi. Padahal nyun sewu iki tak menisakne nggih, engko sing ra paham mumet gak usah dirungokno. Berhubung iki bahas robani, aku gak bahas jasad, bahas roh langsung. Ruh itu, Pak, di situ Allah sandingi dua macam sifat.
Siji sifat basariyah, loro basiroh. Basariyah iku ditempati nafsu sing ngajak ati jenengan lali nang Allah. Carane apa? Ditiupkanlah dalam dada jenengan, yaitu hati ruhaniyah ini, supaya kita beriman pada selain Allah. Artinya contoh, kita dipaksa beriman munculnya rasa manis itu dari pisang. Karena faktane kalau tidak makan pisang tidak terasa manis. Fakta realita bener mangge? Bener wis. Ini yang banyak hati manusia itu terjebak. Padahal sakjroning rasa iku, rasa manis iku ana nur makrifat, sakjroning nur makrifat iku ana urip. Ya iku sing munculno rasa manis. Buktine ndi? Wong niku mesti takok dalile ndi? Innallaha sak temene Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci iku muhitun nglimputi sapa Allah. Sesungguhnya wujude Allah itu selalu melimputi atas segala hal apapun, termasuk contohnya pisang. Bila mana tidak ada wujudnya Allah yang kusebut hidup, yang bukan sifat ini di dalam pisang itu, gak mungkin pisang ujuk-ujuk tiba-tiba bisa memunculkan rasa. Nyun sewu, kita ngomong manis itu kan karena sudah matang. Coba sikat pentil sepet, kok iso sepet dadi mah? Prosesnya bagaimana itu? Siapa yang memproses? Apakah pisang itu yang memproses? Bukan. Kita tidak sadar, Pak, kalau di dalam dan di luar makhluk itu ada wujudnya Allah. Mengapa kita nggak sadar? Karena menolak ajaran yang memberikan petunjuk hati kita untuk kepada kebenaran itu. Kita tolak. Mengapa kita tolak? Karena kita sok merasa merasa luwih apik daripada orang lain. Itu persoalannya. Akhirnya menjadi hati yang atos, hati yang membatu. Ini Pak persoalannya. Padahal sudah ditetapkan di dalam wahyu bahwasanya ruhaniyah ini sengaja aku sandingi sifat basariyah semata-mata apakah ruhaniyah ini betul-betul berjalan di atas jalanku atau jalan nafsu. Ternyata proses kita, Pak, berjalan di atas jalan nafsu. Sholat aja karena nafsu, zakat, puasa, haji, apapun sih karena nafsu. Karena dia tidak tahu proses di dalam diri ruh itu ada iman, ada rasa. Itu akan muncul di dalam hati jenengan manakala sudah mau untuk menerima tauhid la ilaha illa anta. Baru buka sudah.
Kalau sudah buka, maka di dalam rasa itu ada cahaya nur makrifat. Artinya nur makrifat akan jatuh dan dinyalakan Allah di dalam jagatnya hati jenengan manakala jenengan sudah dzikir rasa. Kalau belum, nggak bisa. Bagaimana mungkin genset akan bisa mengeluarkan setrum? Lah wong minyak zaitune solare ora diisi. Setateren kaya apa oglengen solare nek ora enek ya mak upluk dibaleni maneh ya mak upluk tuas pegel jenengan. Minyak zaitunnya ditolak, tapi minyak zaitun diterima, dimasukkan diesel, genset, deukleng, weng, uduk, akhirnya menghasilkan satu putaran pada frekuensi yang telah ditentukan sehingga dinamo itu akan mengeluarkan AC DC, setrum AC, setrum DC, akhirnya disalurkan ning kabel, dikasihlah lampu, akhirnya menyala. Wong Islam kalau tidak mengenal dzikir rasa, sirul asror, mohal hatinya itu Allah menyalakan cahaya makrifat, mohal. Ora iso alias mohal itu gak mungkin. Miturut sistem itu begitu, gak boleh. Harus lampu akan menyala manakala dialiri setrum, entah setrum AC, entah setrum DC. Ngerti AC DC Pak? Nek AC ku bolak balik, nek DC ora bolak balik, satu arah. Sing ngerti elektro mantuk-mantuk, sing gak ngerti ndelok omong. Yes, begitulah kira-kira Bapak Ibu. Kalau dzikir rasa iki mang sudah terjadi pada hati jenengan, sudah dipastikan Allah akan menyalakan nur makrifat dalam hati jenengan. Ketika nur makrifat menyala, maka sifat basariah di dalam hati jenengan buyar, terusir. Akhirnya yang nyata iku wujude Allah, bukan wujudnya selain Allah. Dia wantem Gusti Allah lewat bojone rewel guyu ya santai ae. Karena jenengan tembus Allah di situ. Gusti Allah lucu. Uring-uring aku. Sebab aku gak nyekel duit. Dimane apa? Anak iki sekolah-sekolah. Jenengan guyang. Ittaqullah haitsuma kunta, kata Rasul. Pegangan itu terus, pasti kok akan datang. Apa sing dibutuhno nikmatul imdad, kebutuhan-kebutuhan. Berhubung manusia itu tidak ada di situ, mesti isine ati khawatir dengan masa depan, khawatir. Mangan apa, makan apa, anak istriku kok khawatir. Bapak Ibu hadirin, kembali kepada materi yang menjadikan hati manusia itu atos karena menolak ajaran dinut tauhid. Yang kedua,
Sebab apa banyak manusia hatinya itu membatu? Karena dia kena bujuk rayunya hawa nafsu dalam dirinya masing-masing. Ringkese nafsu bujuki kita iku ngene. Ruhaniyah hati kita dipaksa untuk ngaku-ngaku. Aku sing iso ngene, iso ngono, bisa ini, bisa itu. Aku sing duwe ngene, duwe ngono, macem-macem. Bahkan mohon maaf, bajunya Allah itu kita rampas. Pertama, kita tahu sifat wajib Allah itu enggak boleh dimiliki selain Allah. Contoh wujud. Dalam hati kita dipaksa oleh nafsu, kita harus merasa diri kita wujud. Bukti ini realita. Ono. Disoteng CCTV, lu wajahku toh, aku. Nyun sewu dulur, ilmu tauhid iku ojo kok padu dengan ilmu syariat, ojo kok terima dengan teori syariat, ora masuk. Nyatane wujud. Lah ilmu syariat ada. Sekarang tak tanya, asalnya kamu wujud apa enggak? Enggak. Diwujudkan siapa? Ya sing wujud sapa? Allah. Oke. Pantaskah kau merasa punya sifat wujud? Ojo mekengkang po. Wong nek duweni sifat wujud wajib gak boleh dia itu fana. Nyatane fana. Terus sing wujudno sampean sapa? Allah. Ya. Saiki aku takon, sampean kalau yakin kalau Allah wujud bagaimana? Wis embuh pokoke wujud. Repot nggih musuh wong ngeten iki? Repot. Justru kewujudan Allah itu lo gak nyata pada dirimu sebab kau merasa dirimu wujud. Embuson aku melok ngajakmu tak bingung, wis ngembut kopi ae. Memang kudu bingung dulu, Pak. Wong kita dulu waktu pertama kali belajar bahasa Inggris saya bingung tak nggih. Wong kula SMP niku sanawiyah ning pondok niku guru bahasa Inggris nek wae jadwal tak dongakno mencret kok. Ben gak mulang karena memang dong dan paham sampai sekarang. Pun rapopo tapi ojo ditolak. Nek sampean tolak ya iku mau ndadekno atos. Nek sampean simpen makalah keterangan ini, nanti suatu saat jenengan butuhaken baru kita karpe. Sama jenengan dulu pas ngaji babakan ilmu jero iki guru sampean kali kula isyarah bingung. Basa sampean purun mau menyimpan, akhirnya suatu saat Allah menggelar dengan bahasa terang-terangan. Jawab sampean ya, oh iki karepe guruku piye. Akhirnya dong. Pun Bapak Ibu, faktor kedua mengapa hati kami itu manusia kok atos membatu, karena kita telah masuk dalam perangkapnya nafsu kita
Yang nafsu itu memaksa terhadap diri kita untuk ngaku. Belum lagi sifat ma'ani 7 loh ya. Kudrat, irodat, ilmu, khayat, sama, basor, kalam, dipaksa untuk bisa berkehendak, kehendakku, dipaksa untuk kuat, kuatku, dipaksa apa? Kudrat, irodat, ilmu, ngalim, ngalimku, ngertiku, khayat, hidup, hidupku, sama, basar, kalam, disuruh untuk merasa aku nih hamba yang bisa mendengar, melihat, berucap. Itu kita rampas. Ya ini loh Pak yang menjadi atose hati kita. Akhirnya muncullah satu buah yang di dalam Al-Quran disebut buah zakum. Buah di mana muncul dan timbul di dalam neraka. Siapa yang memakannya, mohon maaf, buahnya itu gerabean sampai iki lenyap. Ngerti gerabean? Jeroan, ya ususe, ya paru-parone kabeh iki logrok seperti timah yang mendidih di sampean ombe. Ya apa rasane? Timah yang mendidih niku lho Pak. Mendidihnya bukan 100 derajat, ribuan derajat. Itulah disebut buah zakum. Apa maksudnya? Itulah hasud, riya, takabur, dan lain sebagainya. Akhirnya kitalah yang dimaksud Allah. Sebagian besar manusia itu dalam kerugian yang amat besar, sengsara yang amat besar. Siapa mereka? Mereka yang tidak beriman pada kebenaran dan menerima kebenaran itu. Yang kedua, dia selalu nuruti bisikane hawa nafsu. Sekarang solusinya, bagaimana caranya hati kami yang asalnya membatu sehingga menjadi lunak itu bagaimana? Kebalikan keterangan itu dijawab di dalam surat Az-Zumar 17:18. Alladzina yastami'unal qaula. Jadilah kau golongan orang yang mendengarkan, menerima ajaran ilmu kaweruh ini, ajaran tauhid ini. Satu. Kedua, wayat tabiuna aksanahu, ikuti dengan benar. Ikuti, amalkanlah. Ringkese cara ngamalke segala hal apa yang terjadi pada diri jenengan, ojo munculno keakuanmu yang merasa melakukan. Tetapkanlah, munculkan keakuannya Allah dalam dirimu yang melakukan, yang memiliki, yang melakukan, yang menguasai, dan lain sebagainya. Udah itu aja. Nanti lama-kelamaan Allah akan menyalakan nur makrifat dalam hatimu, sekalipun jasadmu itu ahli maksiat. Tetap terus kumandangkan zikir tersebut. Nanti ada waktunya, tatkala rohaniyahmu itu sudah menyala cahaya makrifat, maka husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Dengan sendirinya jasadmu akan terbangun. Percaya nggak percaya, buktikan. Sungguh
Oleh sebab itu, jangan berkecil hati, wahai saudaraku, yang sementara ini jasadmu itu masih bergelumpuan dengan maksiat. Terus zikir itu kumandangkan. Nanti cahaya makrifat itu sudah menyala, maka pastilah nanti selain Allah, masyaallah, itu akan hancur. Yang nyata adalah wujudnya Allah dalam dirimu. Inilah Pak yang disebut kekasih Allah. Kekasih Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Wis, damai hidup santausa. Siapa ketika saat di dunia sudah mencapai derajat yang seperti ini, maka itulah yang dimaksud Allah dalam satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mesti dia matinya husnul khotimah di mata Allah. Siapa yang belum sampai di sini, kebalikannya, matinya su'ul khotimah di mata Allah, bukan di pandangan manusia. Makanya ada istilah syahid dunya, syahid akhirat. Syahid dunya belum tentu syahid akhirat. Syahid akhirat belum tentu juga syahid dunia. Itu tadi pandangan manusia dunia, pandangan Allah akhirat. Sing penting pandangan Allah. Kuncinya ada di situ. Jadi manakala ingin lunak hati kita alias tidak membatu, maka terimalah, dengarkanlah, fahamilah, lalu laksanakanlah petunjuk-petunjuk di dalam ilmu itu. Dengan begitu maka di dalam rasa akan memunculkan nur makrifat atau cahaya. Di dalam cahaya itu ada hidup. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Ringkese ngaji tauhid ya ono kene iki. Walaupun ilmunya itu bagaikan lautan, nggak ada tepinya. Muaranya itu di sini. Ringkese teng mriki. Bapak Ibu, silahkan jenengan meraih ahli tahqiq. Ahli tahqiq itu ahli ilmu tauhid yang tidak ada batasnya, silahkan. Tapi itu enggak ada gunanya manakala tidak lekas kita lakukan praktek yang namanya zikir tadi. Enggak bisa mencapai kemakrifatan pada Allah. Ingat, cahaya makrifat, cahayane satu menir rais, satu beras ditaruh di jagatnya dunia, srengenge itu langsung surup. Bukan surupnya itu tidak menyala, tapi kalah benter sehingga koyok-koyok surup atau padam. Sama toh, kalau kata malam hari matahari tidak bersinar, kita melihat lampu-lampu di jalan bentar dia merkuri 1000 watt, tapi besok coba jangan dimatikan lampunya di jalan-jalan, matahari naik, sampean lihatlah cahayanya, lampu itu akan padam, artinya kalah bentar, seakan-akan gak ono gunane. Iku satu menir, satu res, satu beras, cahaya makrifat mendahno sak gegem. Mendahno bahasa Indonesia mendahno. Jikalau malah satu gegem, wong satu beras saja ngalahkan cahayanya bentere matahari. Saking bentere Pak, akhirnya
segala sesuatu selain Allah itu fana. Itu Allah terangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Jikalau cahaya makrifat itu ada di dalam hatimu, sudah menyala, yukhrijuhum minal zulumati ilan nur, kegelapan itu akan sirna, diganti terang benderang. Bahasa murad, jikalau Allah itu kau jadikan sebagai pemimpinmu, penolongmu, maka kau akan dihindarkan, kegelapan itu akan dihilangkan oleh Allah, diganti dengan terang bener. Sekarang kebalikannya ayat itu, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Jikalau di dalam hatimu itu kamu penuhi perkara iman selain Allah, maka hatimu akan menjadi gelap gulita. Wong Jawa mengatakan peteng dedet. Ya wis, dikatakan peteng dedet, alami gak ada cahaya, moto wuto. Ya wis, itu peteng dedet. Bapak Ibu hadirin, sudah saya jelaskan sebab apa hati kita membatu, lalu saya kasih solusi bagaimana caranya tidak membatu. Itulah apa yang kusampaikan. Yang disampaikan ini tadi barangkali ada yang kurang paham atau di situ kok yo sik ngeluh, monggo barangkali ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini di luar materi, Gus. Tatkala Allah memperdengarkan dan memperlihatkan firman-Nya yang tertuang di dalam surat Ibrahim ayat 46. Bumi niki bergetar. Napa niki wonten hubungane kalian kalam panjenengan? Ada apa di tahun 2025? Ingkang nomor kali secara mutasyabihah padang mahsyar niku napa? Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jangan memandang wahyu itu datangnya dari lesan saya. Jangan. Tolong lihatlah datangnya dari Allah. Kalau jenengan memandangnya dari Allah, maka tak benarkan. Tatkala ayat Allah, wahyu Allah diturunkan di gunung, maka terbelahlah gunung itu dan semuanya ketakutan. Dan dia selalu bertahmid dan bertasbih. Gunung itu loh Pak. Hati manusia akan merasa jerit dan sadar diri tatkala dawuh itu menusuk di dalam hati kita dan kita terima. Berkenaan dengan itu, ada apakah di tahun 2025? Sewering niki ditanyakan, tapi selalu tak jawab, mbuh opo jari Gusti Allah. Tapi saya akan berani bersumpah atas pengalaman-pengalaman dawuh-dawuh Allah
terhadap para rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Semuanya itu gini, Pak. Umat itu akan dihabiskan Allah. Tatkala umat itu tetap menolak, bahkan ngatain wahyu Allah, wahyu Tuhan itu menyesatkan. Itu tadi karena atos, hatinya membatu. Saya melihat sejarah-sejarah umat sebelum umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, semua dihapus, dihancurkan Allah. Sekarang pertanyaannya, sudah 14 abad ini umat Rasulullah Muhammad ini masihkah bersikukuh menolak ajaran dinut tauhid? Kalau iya, wallahi akan terjadi seperti umat-umat yang sudah-sudah dulu. Urusan kapannya itu yang tahu cuman Allah. Udah beres. Itu pasti Pak terjadi. Coba ayo diangen-angen, ditafakuri. Mengapa dulu setelah sejarah Sayyidina Ali dibunuh oleh kaum Khawarij, ajaran ini terkesan disembunyikan? Mengapa? Akhirnya kita sebagai umat sangat susah mencari kebenaran yang sejati. Mengapa? Dan itu kan tidak lepas dari kehendak Allah. Jangan mandang manusianya yang terkesan menyembunyikan, jangan. Dengan bahasa kalam Allah yang memakai kalam isyarah, bagaimana keadaan hati kaum? Masihkah tetap menolak? Gusti Allah nggawe alasan ku cek gak sampean salahno. Oke, nek alasanmu gak paham sebab isyarah, sekarang tak ubah secara terang-terangan. Ojo enak-enak, jangan enak-enak. Kita itu mendapatkan keterangan tentang dinul haq, urusan perjalanan ruhaniyah menuju makrifat Allah, itu terang-terangan dan mudah dipaham. Di balik itu semuanya tidak ada sesuatu yang menjeritkan. Apa menjeritkan? Menakutkan. Allah sampun ngomong ini, sok sampai niku bantai. Wah, biyen niku mboten paham isyarah-isyarah. Oke. Sekarang tak datangkan keterangan yang menjadikan dirimu itu paham. Kalau sudah ini disampaikan, kok umat tasih pancet, masih bersikukuh menolak, bahkan mengatakan dzalika dhalalatun, itu sesat. Tinggal tunggu waktu. Wa ahlaknahum, dan kuhancurkan mereka itu dengan caraku sendiri. Sampeyan titeni iku kok tekoni iku pertama ngomong waktu, ya ngomong waktu nih. Waktu jenengan iki istirahat. Waktu banyak manusia istirahat. Akhirnya lalai. Kapan waktu istirahat? Bisa malam,
Isya habis subuh. Bisa jadi waktu istirahat nggak kerja, nyantai-nyantai siang hari. Waktu istirahat jam pinten Pak? 12. Wis sampean titeni iku. Mesti kok terjadinya ada di situ. Makanya saya sering katakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adab. Sisa umur kita ini tinggal berapa tahun kita tidak tahu. Lekaslah, tinggalkan ajak-ajak nafsu dalam dirimu dan larilah, kembalilah pada ajak-ajaknya Tuhanmu. Udah itu. Sugiyo koyo opo urusan bondo, dukuro koyo opo urusan pangkat, akeo koyo opo sing menghormat dan memuja dirimu, itu justru tidak ada guna dan manfaatnya bagi dirimu di mata Tuhanmu. Nggak ada guna. Tatkala waktu yang pasti itu terjadi. Udah. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi golongan manusia yang mendustakan alias tidak mau hatinya bertemu terhadap Tuhannya, dikarenakan dia kadung senang bertemu selain pada Tuhannya. Udah. Sebetulnya Allah itu Pak menghadapkan kemewahan yang bersifatkan dunia, ilmu, kehormatan itu jadikan sebagai tumpaanmu untuk bertemu Allah. Sebetulnya gitu. Gak malah jenengan ditumpahi. Aslinya enak numpahi apa enak ditumpahi Pak? Halo? Enak numpahi loh? Aslinya ngoten. Kefahaman sampai ojo ngeres lo ya. Ojo ngeres. Walaupun seakan-akan ada indikasi ngeres. Enak nyetir katimbang disetir. Setiren babakan urusan dunia. Ojo, janganlah kau yang disetir urusan dunia. Sebab kalau kita yang disetir, kita akan diperbudak. Kalau dunia yang sampean setir, maka Anda tidak akan diperbudak, justru jenengan akan memperbudak menggunakan fasilitas itu untuk bertemu Allah. Jadi benar Pak, tatkala wahyu itu diturunkan ke gunung akan pecah. Maksudnya di situ adalah hati yang bisa menerima hal ini. Wis, coro bulu kudu mengkorok karena kesadaran sudah tertanam di dalam hati kita masing-masing. Kalau urusan 2025 ya wis takoo Allah di dalam hati sampean piyambak wae ngoten nggih. Nggih. Ada lagi? Pada Maksar, pertanyaan kedua. Oh, pertanyaannya loro. Padang Maksar. Mutasabihah Padang Maksar. Oh, ngoten. Ngeten, Pak. Padang Maskar. Maskar. Apa? Padang Maksar. Itu tidak jauh dengan Oro-Oro Maksar. Ya. Memang secara syariati itu tempat berkumpulnya seluruh manusia yang akan menghadapi satu perhitungan yang disebut yaumil hisab.
hari perhitungan. Jadi padang mahsyar itu satu tempat di mana dikumpulkan seluruh umat manusia untuk diperhitungkan segala amaliyahnya itu, antara amaliyah buruk dan bobotingku abot mana. Wis mutasabihati piye ya jenengan gelar ning dunya iki padang mahsyar itu. Ketika jenengan iki dihadapkan Allah dalam keluarga, ada anak, suami, istri, ya iki kondisi iki padang mahsyar. Tergantung di situ panjenengan ini antara baik dan buruknya ditimbang. Mana yang disebut baik, mana yang disebut buruk. Nyun sewu. Kalau dikumpulkan di padang mahsyar di sini dengan tujuan penghisapan, dihitung. Kalau jenengan iku wis gak ngaku-ngaku wekku, gak ngaku-ngaku, tidak mengaku-ngaku hambane iku mang iso ini iso itu, bagaimana Anda ini akan dihitung? Gak ada. Munculnya sebab musabab dihitung karena kita merasa diri kita yang melakukan. Kalau tidak, yaitu kebaikan. Contoh sholat. Kalau sholat ini jenengan tetap masih Anda aku, munculnya sholat teko dirimu, maka jelek timbangane. Zakat, puasa, haji jadi jelek miturut pandangan Allah. Berarti timbangane iki mang jelek kabeh, jelek semuanya, ditambah laku ibadah sing tidak murni. Mak belek. Jadi yang kanan gak ono apike blas, ketika dilebokno timbangane di kiri jomplang, Pak. Jadi padang mahsyar itu ya kondisi ini. Jenengan di tempat kerja yaitu padang mahsyari. Atau boleh saya katakan padang mahsyar itu adalah sikon. Kondisi di mana jenengan ini menghadapi masa itu, waktu, apakah waktu dalam hati jenengan itu mingkol bin zahidin, hati yang condong pada Allahnya yang segala-galanya, ataukah hati jenengan di situ condong pada makhluknya, keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan. Ya ini hakikatnya mutasabihati padang mahsyar. Dalam suasana sholat waktu itu ya padang mahsyar. Tinggal itu yang muncul baik di mata Allah apa jelek, hanya itu. Makanya ada kaitan antara padang mahsyar dengan hari penghisapan, perhitungan. Akan dihitung manakala jenengan merasa diri Anda yang melakukan, dan tidak akan dihitung alias bighairi hisab manakala dalam hatimu tidak merasa dirimu yang melakukan, justru Allahnya yang melakukan. Wis. Kata Rasul, golongan yang seperti ini kalbarki, langsung seperti kilat. Jadi malaikat Ridwan iku wis gak takon tiketmu apa iso mlebu rene, mboten takon. Ngomongi mek ngene, udkhuluha bisalamin aminin. Monggo
Melebet sampean peleh. Bisalamin aminin, dengan perjalanan yang selamat santausa. Nyun sewu, kita pernah mendengarkan makalah sing sapa wonge korban sapi suk numpak sapi. Sapa sing kurban wedhus suk numpak wedhus. Ya semandar sapine gak mencret. Ingat Pak, korban itu sampai buka dalam surat Maidah ayat 27. Korban yang diterima itu adalah korban manakala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, didasari hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa, hati yang condong karena Allah. Yang dikatakan karena Allah, hatimu gak merasa dirimu yang melakukan dan mengeluarkan, tapi semua kau kembalikan semata-mata itu Allah yang berperan. Baru itulah nyoto. Paham ya? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ini juga di luar materi. Di dalam ilmu hakikat ada dua Quran. Yang pertama Al-Quran Karim dan Al-Quran Qadim. Nah, untuk membacanya Al-Quran Qadim seperti Al-Quran Karim dan Al-Quran Qadim. Nah, untuk membacanya Al-Quran Qadim ini untuk seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu Allah itu ada yang tertulis disebut Al-Quranul Karim. Umat Islam ya. Ada wahyu Allah yang tercipta berupa isi dunia. Ada wahyu yang tersirat yang disebut Al-Quranul Qadim. Bagaimana cara kami untuk membacanya? Bapak Ibu, sebelum kita membaca, kita harus menerima dulu kitab itu. Saya ulang, sebelum kita membaca caranya Al-Quranul Qadim, terlebih dulu kita harus menerima kitabnya dulu. Kitab itu akan diberikan terhadap hamba Allah yang soleh. Siapa hamba yang soleh? Hamba yang hatinya tidak mengandung najis. Sama dengan maksud Al-Quranul Karim. Jenengan membawa hadas kecil dan hadas besar, tidak boleh menyentuh Al-Quran, nggak boleh. Dan ini terakui oleh seluruh umat Islam seluruh dunia dan madhab siapapun secara syariat. Apalagi Al-Quranul Qadim. Dan Al-Quranul Qadim itu diletakkan Allah dan dinyatakan Allah dan diberikan oleh Allah di dalam hati seorang yang mukhlasin, hamba yang dipilih oleh Allah. Siapa hamba yang dipilih oleh Allah? Merekalah yang tidak hanya mendengarkan dan menerima ajaran tauhid, dan juga dia itu beriman. Mereka tidak hanya beriman saja, tapi juga wa'amilus sholihah, melakukan tindakan-tindakan menyatakan zikir untuk menuju bertemu Allah, sekaligus membersihkan najis-najisnya hati.
baru Al-Quranul Qadim itu akan bisa jenengan baca karena sudah diterima. Terus carane maca kaya apa? Bapak Ibu, jasad iki duweni mata yang namanya ainul basariyah kanggo maca alam dunia ini, kanggo bersaksi melihat sesama makhluk. Tapi ingat, roh hati juga dikasih Allah mata, namanya ainul basirah. Ini khusus untuk membaca, melihat, bersaksi terhadap Allah wujudnya, khusus. Artinya melihat, beriman. Untuk bisa melihat, beriman wujudnya Allah, otomatis jenengan ini dilewatkan Allah lewat wahyu-wahyunya yang disebut Al-Quranul Qadim. Berarti cara mocone jenengan iki dengan iman atau rasa, baru ketemu. Sebab itu tanpa tinulis ning isok diwaca, carane maca yo ambek rasa ning ati sampean. Contoh nih, iya gedang pisang waktu belum masak itu rasanya sepet. Sehingga kalau sudah tua, sudah masak, kok rasanya itu beda. Sekarang menjadi manis. Terus manis dari mana ya? Rasa manis. Loh, di situ jenengan akan dibimbing Allah untuk tenggelam di dalam bahru tauhid, menyelami dalam rangka untuk menemukan sejati rasa itu dari mana. Akhirnya ada proses cahaya makrifat. Setelah itu terakhir adalah Allah wujudnya, yaitu disebut hidup. Nah, ini caranya baca. Nanti di situ, Pak. Akhirnya ketika saat ditampilkan ayat-ayat yang bersifatkan tertulis atau tercipta, langsung sampai bisa weruh makna mutasabihatnya. Berarti dalam hati sebetulnya itu enggak dikeluarkan, Pak, tapi berhubung zamannya sudah terang-terangan dikeluarkan. Nyoglu karepe. Akhirnya umat ini banyak yang dong atau paham. Oh iya. Nah selanjutnya ya buktikan kefahaman itu dalam bentuk wa amilus sholihah. Dengan bentuk ruhaniyahmu harus selalu berzikir dan berzikir. Itu Pak ya caranya membaca Al-Quranul Qadim dengan rasa. Rasa itu iman. Lah iman yang manakah yang bisa membaca isi daripada Al-Quranul Qadim? Iman yang sudah ihsan, iman yang sudah benar. Iman yang sudah benar, Rasulullah katakan anta budallaha ka'annaka lahu taro. Jadi kuwi bisa ngerombol di dalam diri makhluk wujudnya Allah itu. Jadi wis gak ada penghalang. Jikalau tidak bisa kau melihat wujudnya Allah, fa ilam taroh, ya mongko seakan-akan dalam hatimu ada rasa selalu dilihat oleh Allah, lihat oleh Allah begitu. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
engkang badhe kletang-kletaken mekaten Gus. Dunia itu haram bagi ahli akhirat. Akhirat haram bagi ahli dunia. Dunia dan akhirat haram bagi ahlillah. Mekaten. Ahlillah. Lap. Ahlillah. Oh, ahlillah itu. Sampun. Sing sapa wonge mlebu surgane Dajjal, mongko haram dia masuk surganya Allah. Siapa yang masuk di nerakanya Dajjal, itu tertanda dia berhak masuk surganya Allah. Dunia haram bagi ahli syuhud. Akhirat haram bagi ahli hijab. Keduanya haram bagi ahlillah. Maksudnya bagaimana? Ngeten Pak. Ahli syuhud itu mengapa dikatakan haram? Karena dia sudah tahu kalau dunia itu, mohon maaf, sifatnya nipu. Tahu sudah. Makanya gak mungkin dia akan mau untuk masuk di dalam perkara-perkara bersifatkan dunia. Walaupun secara jasmani tenggelam di dalam dunia, ruhaniyahnya itu hanya tenggelam di dalam akhirat. Karena sudah nggak ada penghalang. Beda dengan ahli hijab. Haram akhiratnya. Karena apa? Dia terhijab, akhirnya nggak bisa masuk ke alam akhirat. Sehingga dunia ini menjadi kuburan ahli hijab. Tapi tidak menjadi kuburan ahli syuhud. Tidak. Karena barzahnya sudah roboh, penghalangnya sudah roboh. Sama halnya gini, tidak mengenal orang yang matanya tidak buta, jalannya terang, dia nggak nyampe di sini, nggak mengenal. Dia pasti bisa sampai di sini. Habis itu tidak mengenal, dia akan tersesat di jalan sampai ke rumah kembali nanti. Dia tahu jalan menuju ke rumah, jalannya juga terang, matanya tidak buta. Tapi ini tidak berlaku bagi ahli hijab, ahli yang matanya buta. Nggak bisa nyampe pulang lagi ke rumah. Karena dia terselimuti dengan gelap gulita. Terus ahlillah dunia akhirat itu gak berlaku karena ahlillah itu adalah, mohon maaf, sifatnya makhluk berupa dunia, sifatnya makhluk berupa akhirat karena masih ke buku alam. Kalau alam itu masih disebut makhluk. Siapa ahlillah itu? Yang sudah dalam hatinya akunya Allah. Wis gak berlaku surga dan neraka. Karena surga dan neraka itu masih makhluk. Termasuk dirinya sudah nggak ada. Yang berlaku adalah innani anallah. Hanya itu. Ini jikalau berlaku pada ahli khos, dohir batin. Ini kalau berlaku bagi khawasul khawas, batinnya aja, dohirnya tidak. Istilah bahasa, dia itu
gembul tapi gak iso campur, laksana air dengan minyak. Secara jasmani gembul urusan dunia, tapi rohani sudah tidak. Sebutan jasmani dan rohani, dunia akhirat sudah tidak berlaku, karena itu masih makhluk. Tinggal nanti kita itu diletakkan di mana oleh Allah. Khos apa khawasul khawas. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, persoalan apa yang ada kaitannya dengan dunia atau akhirat, mohon maaf, bagi ahli hijab kecelik boleh petik. Tahu kecelik boleh petik? Ketipu, koyok-koyok iyo, nyatane ora. Memang itu ditiupkan nafsu dalam hati kita, seakan-akan itu memang iya, padahal tidak. Berhubung kita menolak ajaran Allah di dalam jalur robbaniyah, maka otomatis kita akan mengikuti bisikan hawa nafsu. Oke, lanjut Ibu ada enggak? Mboten enten. Nggih pun. Mungkin di belakang ada, di luar ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade tanglet Gus, masalah niki napa dawuh yang sepuh rumiyin, dadi anak kudu iso njunjung dhuwur mendem jero. Maksudipun pripun? Terhadap yang sepuh niku lho, dadi anak kudu iso njunjung dhuwur terhadap orang tua mendem jero. Ngeten. Jadilah anak yang bisa menjunjung tinggi dan menenggelamkan, bahasa Indonesia ini loh Pak, dalam-dalam. Iku kan basa Jawa, njunjung dhuwur mendem jero. Ngeten maksudnya. Sebetulnya itu semuanya kinayah. Apa yang dimaksud kebenaran yang telah Allah ajarkan terhadap generasi per generasi harus selalu jenengan kumandangkan. Bahasa orang tua itu bahasa minangka Pangeran Katon. Berarti pengajaran yang di jalur dinu tauhid sampai kapanpun harus sampai kibarkan. Artinya sampai kibarkan dilakoni. Lah mendem jero bukan perkara kesalahan orang tua, bukan. Perkara-perkara batil itu harus sampai tenggelamkan. Idfin mendemo siro wujudaka ing eksistensi Anda, rasa pengakuan Anda, wujud Anda sebagai makhluk fil ardil humuli ing dalam bumi humul. Itu tadi nek cara Qur'ane kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran itu datang, maka hancurlah kebatilan.
ketika kebenaran itu sampai terima sudah dalam hati dan jenengan imani amalkan, maka perilaku-perilaku kebatilan dalam diri Anda akan hilang, hancur. Jadi ku maksudi junjung dhuwur mendem jero. Kalau syariat maksudnya tidak begitu. Apa kebaikan orang tua? Udah, abadikan. Apa kesalahan orang tua? Harus kita pendem jero. Nggih. Ada lagi Pak? Di luar masih ada? Cukup? Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah. Ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus, ndherek tanglet. Nggih. Kula nate diwejangi ngelakono sing becik, sesuk bakal ketemu Buddha asta sedasa. Maksudnya napa niki? Lakonono dhewe Lakonono sing becik, sesuk bakal ketemu Buddha asta sedasa. Buddha Asta sedasa. Dudo arto Buddha. Sanes Duda. Buddha. Asto sedoso. Nggih, leres. Oh, ngoten. Pun niku basa Jawa nggih. Basa Jawa sing krama. Lakonono sing becik, suk kuwi akan ketemu Buddha asta sedoso. Apa sih Buddha itu? Budi luhur dalam hati sampean. Hati jenengan akan berbudi luhur. Iki budi luhur itu adalah akhlak ilahiyah. Hati sampean akan berakhlak ilahiyah jikalau jenengan itu terus mengumandangkan dzikir rasa. Dzikir tanpa ngucap, tanpa isim, jeneng, tanpa kalam. Rasa sing tak maksud ngelepasno keakuan diri sebagai makhluk, otomatis akan muncul rasa keakuane Allah. Lho nek wis muncul ngoten, maka budi luhur ati sampean. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Glonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang menekankan pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau juga menekankan pentingnya mempelajari Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah saja, tetapi juga secara batiniah. Beliau juga mengajak para pendengarnya untuk mempelajari Islam tidak hanya secara tekstual saja, tapi juga memaknainya secara spiritual. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita petik hikmah dan manfaatnya, sehingga membawa keberkahan kepada kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.